terlalu besar Tuhan, tak terselami dengan pikiran kami, sebab terlalu besar Engkau ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan Yesus, kalau Engkau mengangkat kami menjadi putra-putra-Mu, untuk kami boleh mewarisi kerajaan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati langit baru, bumi baru yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami menyadari semua karena karya salib-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau rela menderita, Engkau rela dihina, Engkau rela diolok-olok, Engkau rela diludahi, Engkau rela dicambuk, ditikam, Engkau rela dimahkotai duri. Tuhan Yesus, tubuh-Mu hancur, tubuh-Mu remuk, sudah tidak terlihat lagi ketampanan-Mu, karena darah tercurah, tertumpah. Engkau disakiti Tuhan, Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar Tuhan. Kami tidak dapat menjangkau dengan pikiran kami. Hanya satu kata yang dapat kami katakan kepadamu, kami bersyukur kepadamu dan kami menghormati Engkau Tuhan, sebab lewat kematian-Mu di atas kayu salib di bukit Golgota, Engkau terkutuk bagi kami, karena Engkau mengasihi kami orang berdosa yang selama ini kami terpisah dengan Tuhan Bapa Surgawi, pencipta langit bumi serta segala isinya. Tapi lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami didamaikan kembali, sehingga kami boleh terhubung dengan realitas surga. Roh kami terhubung dengan Engkau Tuhan, sehingga setiap saat, setiap waktu kami dapat berseru memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami dalam perjalanan spiritual iman kami kepadamu. Seringkali kami lemah, seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh. Tuhan, hari ini kami butuh Engkau. Biarlah darah-Mu membasuh hati nurani kami yang jahat, perbuatan kami yang sia-sia, dan biarlah kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang besar, yang agung dan mulia ini, untuk kami boleh ambil bagian membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan renungkan firman-Mu pagi ini. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, salam semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik buat kita sekalian. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Baik, mungkin yang lain bisa cari tempat duduk dulu. Bisa di depan juga masih ada yang kosong ya. Jangan dempet-dempetan di belakang. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, selamat merayakan Jumat Agung
kematian Tuhan Yesus Kristus tahun ini. Saudara, memang waktu berjalan begitu cepat ya. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang keempat. Ya, hari-hari begitu cepat, saudara. Ya, di depan aja, tidak usah buka kursi ya, di depan aja. Ya, jadi Tuhan sungguh mengasihi kita, mencintai kita, sehingga dalam perjalanan hari-hari kita, saudara dan saya, selalu Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara guys Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema bulanan kita adalah hidup menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Amin. Apa saudaraku? Hidup menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Ini penting, saudara. Ya, dalam perjalanan rohani kita, ya, kita harus benar-benar memahami, ya, memahami. Apa yang kita pahami, yaitu tujuan Tuhan memanggil, memilih kita ini. Ya, seperti Tuhan Yesus hidupnya menjadi berkat, saudara-saudara. Nah, saudara juga harus hidup menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara, mengapa? Sebab hidup ini adalah satu kesempatan, jangan disia-siakan. Ya, hidup ini adalah sebuah kesempatan, jangan disia-siakan, saudaraku. Kita harus memiliki respon yang benar, jangan memiliki respon yang salah. Segala sesuatu ketika kita memiliki respon yang benar, maka saudara dapat menjalaninya dengan baik dan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki respon yang benar artinya kita harus hidup menjadi berkat bagi Tuhan, di mana saudara dan saya mau melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Saudara dikasihi Tuhan, kita harus memiliki apa yang namanya berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan dan membantu sesama. Ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan dengan dalam, sehingga dengan demikian saudara, kita dapat mengerti tujuan Tuhan memanggil, memilih kita ini. Tentu kita tidak hanya sekedar yaitu menjadi orang Kristen, tetapi lebih daripada itu Tuhan mau supaya kita ini menjadi saksinya Tuhan. Kita ini harus menjadi terang dan garam Tuhan. Kita ini harus menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan sesama kita. Kalau saudara dan saya memahami ini dan menginvestasikan diri hidup saudara, maka hidup saudara tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan dipermuliakan oleh Tuhan. Engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab sesungguhnya kunci hidup saudara dan saya diberkati adalah kita harus menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya, dia mati di atas kayu salib. Itu adalah sebuah pengorbanan yang besar. Saudara, kita juga harus rela menderita. Kita rela juga menyerahkan nyawa kita. Saudara dikasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus
yang mau hidupnya terpecah-pecah, hidupnya, tubuhnya hancur. Sehingga ada pujian berkata, ku mau jadi roti, amin, yang terpecah bagimu, amin. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, apa saudaraku? Memberitakan Injilmu, terus melayani lebih sungguh. Saudaraku, kita harus pahami, kita renungkan, kita hayati, dan kita berkata respon yang benar. Aku mau menjadi berkat. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku perbuat, aku mau lakukan untuk Tuhan. Aku mau melayani jiwa-jiwa, aku mau mengasihi jiwa-jiwa. Saudara kasih Tuhan, maka spirit ini harus ada di dalam iman Kristen kita. Ketika saudara dan saya memiliki respon ini, engkau sedang masuk dibawa oleh Tuhan, yaitu kepada sebuah kedalaman iman. Iman kita harus semakin dalam, saudaraku. Hari-hari ini, saudaraku, enggak Tuhan, adalah hari-hari yang terakhir kita ada di dalam, yaitu episode yang terakhir, di mana Tuhan tidak lama lagi akan datang. Maka kita harus benar-benar serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh, yaitu memiliki hati Yesus, memiliki pikiran Yesus, memiliki perasaan Yesus dalam diri kita. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kita, hidupnya menjadi teladan, hidupnya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kita harus sungguh-sungguh menghayati pribadi Yesus, dan biarlah itu menjadi satu figur kita. Ya, Yesus sungguh-sungguh menjadi figur dalam hidup saudara dan saya dalam menjalani hidup ini. Teladan yang sungguh-sungguh menjadi satu fokus pandangan kita. Kita tidak melihat yaitu kanan kiri, ya, tapi yang kita pandang, yang kita lihat adalah Yesus. Dalam pelayanan kita, dalam pengabdian kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita hanya pandang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita, sehingga dengan demikian itu akan mengubah cara pikir kita, hati kita. Pengorbanan Yesus yang dikatakan sungguh besar, itu sungguh-sungguh mengubah hati kita ini juga untuk kita rela melakukan seperti Yesus. Bagian yang pertama, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia yang kaya rela menjadi miskin, tinggalkan kemuliaan surga. Dia turun ke dunia menjadi hamba bagi manusia. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus, yang perlu kita hayati. Yang pertama dalam ibadah Jumat Agung ini, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama membaca ayat ini, saudara. 3, 2, 1.
Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia, ia apa? Telah merendahkan dirinya dan apa saudara? Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di mana? Di kayu salib. Luar biasa. Tuhan Yesus adalah manusia 100%. Seperti saya dan saudara. Ya, dia lapar, dia haus. Dia juga mengalami kesedihan. Tadi song leader berkata bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, kiranya cawan ini, kalau Engkau berkenan, boleh berlalu daripadaku. Itu doa Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, biarlah itu bukan kehendakku, tetapi itu kehendak-Mu ya Bapa. Saudara, Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu adalah di mana Tuhan Yesus harus minum cawan, yang artinya adalah penderitaan dosa umat manusia. Dia harus pikul, dia harus tanggung di atas kayu salib ini. Rasul Paulus berkata dengan jelas, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat kepada kehendak Bapa. Saudara-saudara, kita mau juga belajar taat kepada perintah Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 di sana dikatakan, 2 Korintus pasal 8 ayat 9, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Karena kamu, apa saudaraku, telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, apa saudaraku, menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia yang kaya rela jadi miskin. Dia turun dari surga, tinggalkan kemuliaannya. Dia mau datang mencari orang-orang yang berdosa. Saudara kekasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, kalau seandainya saya tidak kenal Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hidupku sia-sia, hidupku tidak berarti, dan hidupku nanti akan dibuang kepada lautan api belerang yang menyala-nyala. Oleh karena itu aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya saja yaitu menyediakan hidup kekal, tapi Dia itu rela yang kaya menjadi miskin supaya kita kaya. Kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan Tuhan Yesus. Saudara, jadi kalau saudara dan saya ada hari ini, itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jangan ada di antara kita yang tidak dapat bersyukur karena hanya penderitaan-penderitaan ringan yang kita alami di dalam dunia ini. Tapi mari kita bersyukur atas rencana Tuhan, atas masa depan yang indah yang Tuhan janjikan buat kita
adalah langit baru dan bumi baru. Biarlah itu menjadi orientasi iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkemurahan, saudara dan saya mengalami berkat-berkat materi di bumi ini, itu adalah sebuah bonus. Itu sebuah kasih karunia Allah. Dan biarlah itu semakin kita mengingat akan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tapi sesungguhnya yang sebenarnya dari sebuah arti kehidupan ini adalah yang terpenting, orientasi kita adalah langit baru dan bumi baru. Itu kekal selama-lamanya. Jangan sampai kita gagal fokus, jangan sampai kita gagal paham dalam menjalani iman Kristen kita ini. Kita hanya berputar-putar untuk perkara-perkara duniawi, padahal kita tahu semuanya itu nanti kita akan tinggalkan, tidak ada yang kita bawa. Nah, oleh karenanya saya mendorong dan mengingatkan saudara, biarlah engkau memiliki skala prioritas dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus. Itulah yang terutama. Yang setuju beri sorak-sorak yang berapa lagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam Tuhan, mengalami berkat rohani juga berkat-berkat jasmani. Sebab itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33 di sana. Bagian yang kedua, saudara-saudara Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan untuk saudara dan saya, umatnya, orang-orang yang sudah ditebusi. Dikatakan dia yang tidak berdosa dibuatnya berdosa karena pelanggaran manusia. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dibuatnya berdosa karena pelanggaran manusia. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga di sana. Rasul Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara bagi Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa itu sesuatu yang penting? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 di sana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa. Inilah yang kita nyanyikan tadi, sungguh besar kasih Allah, tak terselami, terlalu dalam kasih Allah buat kita. Logika kita tidak mampu memahami kasih Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa ini. Rasul Paulus menyatakan dalam firman yang kita baca ini adalah Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak seperti saya, banyak dosa, banyak salah. Tapi Tuhan Yesus dia tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak melakukan kejahatan. Tapi dikatakan telah dibuatnya menjadi dosa karena saya, karena saudara, supaya dalam
Yesus, saudara dan saya dibenarkan. Saudara kasih Tuhan, pengampunan dosa dapat dilakukan hanya oleh orang yang tidak berdosa. Dan Tuhan Yesuslah pribadi yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa. Sebab Dia turun dari surga, ingin memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesuslah sebagai pendamai, Tuhan Yesuslah sebagai penebus. Saudara dan saya, oleh nenek moyang kita telah diserahkan kepada dosa, dibelenggu oleh dosa, ada di bawah kuasa dosa. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, obat dosa itu adalah maut. Obat dosa itu adalah kematian kekal, kengerian kekal. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, oleh kasih karunia Allah, saudara dan saya diselamatkan. Oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dari mana? Kasih karunia Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena dikatakan karena kita dibenarkan, supaya saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa karena saya dan saudara, karena manusia. Tuhan Yesus yang harusnya tidak menanggung, tidak mengalami itu. Tuhan Yesus yang harusnya tidak mati terkutuk di bukit Golgota, di atas kayu salib itu, tapi Tuhan Yesus melakukannya karena Tuhan Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Orang kalau penuh dengan kasih itu ingin selalu melakukan sesuatu. Kalau saudara mengasihi istrimu, saudara pasti akan lakukan sesuatu buat istrimu. Kalau saudara mengasihi anak-anakmu, para orang tua pasti lakukan sesuatu buat anak-anakmu. Kalau anak-anak sayang kepada orang tua, pasti anak-anak juga akan lakukan sesuatu untuk orang tua. Kalau saudara mengasihi kakak adikmu, saudara-saudaramu, engkau juga akan lakukan sesuatu buat dia. Karena kasih itu selalu ingin melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, tentu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan Yesus, karena Dia mengasihi dunia, Dia ingin memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa Elohim Yahweh. Maka Dia turun ke dalam dunia ini, saudaraku. Ini sebuah karya Tuhan yang besar. Inilah yang dikatakan adalah kasih Allah yang begitu besar. Kita bisa mengalami kasih Allah yang besar itu apa? Yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Dia menggantikan saudara dan saya, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya binasa, digantikan oleh Tuhan Yesus. Itulah kasih Tuhan yang besar, yang tidak banyak orang mengerti dan memahami. Saudara dan saya lah orang-orang yang mengalami perjalanan spiritual dalam iman kerohanian, terhubung dengan realitas surga, akan mengalami betapa besar kasih Allah dalam hidup ini. Dan kau akan berkata, tanpa Yesus hidupku tidak berarti.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga, apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan dia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 memberitahukan kepada kita, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi siapa, saudaraku? Domba-dombanya. Menyerahkan nyawanya, rela mati bagi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik, dia berjalan di depan, dia adalah garda di depan, dia yang siap menghadapi yaitu berbagai bentuk tantangan. Yesus, dia garda di depan, yang siap menghancurkan, mengalahkan kuasa musuh, termasuk kuasa iblis, dihancurkan, dipatahkan oleh karena darah Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita saja manusia, ya, suami istri saja, kita harus rela juga menyerahkan nyawanya untuk pasangan kita, apalagi Tuhan yang mengasihi domba-dombanya. Ya, tidak ada di dalam keyakinan yang lain yang Tuhannya rela menyerahkan nyawanya mati untuk pengikutnya, untuk anak-anaknya, untuk domba-dombanya. Hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi, milik kepunyaannya. Seperti saudara dan saya, karena mengasihi istrimu, engkau juga rela bekerja keras bahkan sampai mati. Sehingga orang Jawa bilang garwo. Istilah suami istri kan garwo, saudara, betul? Apa itu garwo? Sigarane nyowo, saudara. Rela, ya. Maka pernikahan di dalam Tuhan Yesus 1 ditambah 1 jadi berapa, saudaraku? 1. Jangan 2. Itu di sana yang 2. Ya, kalau di sini harus 1. Betul tidak? Ya kan? Suami istri ditambah jadi 1. Saudaraku, ya. Haleluya. Maka waktu istrinya sakit, suaminya ikut sakit. Betul? Bagaimana Karsono? Ikut sakit atau ikut tertawa? Haleluya. Nah, ikut merasakan. Suaminya sakit, menderita, istri ikut. Maka sama-sama berjuang, saling menolong, saling membantu, ya, saudara. Itu karena sudah ada dalam sebuah ikatan, ya, ada sebuah covenant, perjanjian, saudara. Ya, nah, Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya karena Tuhan Yesus mengasihi domba-dombanya. Gembala yang baik yang adalah Tuhan Yesus rela berjuang. Oh, saudara-saudara, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 di sana,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Kalau engkau mengasihi, engkau mencintai, engkau rela lakukan ini seperti Tuhan Yesus. Dikatakan dalam 5 Petrus pasal 2 Petrus pasal 5, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sembuh. Haleluya. Ya. Dalam 1 Petrus ya. Coba dilihat di sana. Ya. Itu ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Dosa kita telah dipikul. Saudara-saudara, dosa kita telah dipikul ini kira-kira kayak bawa apa ya? Saudara-saudara, dipikul, ditanggung. Ya, bahasa sehari-hari ditanggung. Oh, saudara. Sehingga saudara-saudara mengasihi Tuhan, supaya kita ini hidup untuk kebenaran. Dan tahukah saudara, kuasa salib Kristus itu memberikan kesembuhan. Kuasa salib Kristus membawa kemenangan. Oleh salib Kristus, saudara dan saya mengalami yaitu kekuatan yang baru. Yang sakit mengalami kesembuhan, dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah apa, saudaraku? Sembuh. Wah, kita harus benar-benar meyakini kuasa salib ini, saudaraku. Ya, ada banyak kesaksian, yaitu orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan melalui kuasa salib Kristus. Pertolongan mukjizat terjadi. Pastor Andi Simon, saudara Tuhan, di Balikpapan yang mengadakan yaitu doa penyembuhan. Siapa saja datang mengalami pertolongan, mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan ternyata hari-hari ini tidak direspon dengan baik oleh saudara-saudara kita, sehingga kegiatan itu akhirnya dihentikan, saudara. Takut tentu kristenisasi barangkali. Tapi saya mau beritahukan kepada kita bahwa kuasa salib Kristus itu luar biasa. Kalau orang di luar sana dia yang percaya, dia mengalami kesembuhan. Saudara dan saya hari ini yang merayakan yaitu kematian Tuhan Jumat Agung. Engkau yang sakit pun mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, disembuhkan. Pergumulanmu, persoalanmu ditolong oleh Tuhan ketika kau yakin dan percaya. Amin. Tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti, tahu-tahu penyakit kita sembuh, masalah kita ditolong oleh Tuhan, persoalan kita dipermudah oleh Tuhan. Saudara dan saya sehat secara rohani dan sehat secara jasmani. Engkau hidup di dalam kasih karunia Allah untuk selalu menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Itu adalah sebuah karya salib Kristus ketika kita meyakini. Karena sesungguhnya kuasa Allah bekerja itu tidak
menolong kita itu adalah tepat pada waktunya. Tapi persoalannya ada banyak orang Kristen kurang menyadari ini. Sehingga sesuatu dianggap biasa.